Masuk gak? Ya kan? Aduh, bisa kayak ompong nih. Kayak Akohar lah. Udah on ya? Udah on, siap, oke. Sesi selanjutnya kita banyak bintang tamu nih ya nggak? Ini gestar banget, gestar. Ini udah paling jauh ya. Om, ada yang belum kenal, mungkin tampil ke publik juga jarang, ya kan? Ya kan, bener. Selalu kalau main ini pakai kupluk, orang nggak lihat, ya nggak pakai masker jadi ya bener ya, bener kan? Ya kan, orang nggak lihat. Namanya siapa? Ipan om. Ipan sama ini main burung apa sih? Lovebird om. Lovebird, khususnya? Jantan. Di mana? Di bengkel dulu. Oh, bengkel. Terus gimana nih perjalanan nih Ipan selama di bengkel? Gimana? Ya, banyak pelajaran itu dari Lovebird, dari Akohar, dari Abodong. Apa sih yang membuat Ipan ini pengen belajar konslet? Asik aja om, banyak tantangannya. Tantangannya apa pertama? Ngonciin burung. Ngonciin burung pakai gembok apa bagaimana? Pakai inian. Terus suara Donald bebeknya dulu dong, mana dong? Coba dong, coba. Kicauannya dia ternyata pengisi backsound juga ya, yang butuh ringtone sama dia nih. Kalau WA muncul gimana? Wah, gitu kan. Bagus ya. Terus itu iklan ya, Kak. Iklan Donald bebek ya, Kak. Jadi selain Lovebird juga dia perbebekan juga dia tahu gitu. Jadi kalau ngebarisin bebek dia doang yang bisa ngebarisin. Dari masuk binatang loh. Jadi kita lucu-lucuan aja ya. Terus Pan, gimana sih Pan? Udah berapa tahun sama Cingkohar Pan? Udah 5 tahun guys. Berapa? Udah lama dari SMK. Dari SMK, dari sekolah itu sudah belajar main burung. Apa yang bikin menantang Ipan itu untuk ke dunia konslet? Banyak tantangannya om. Tantangan pertama? Banyak pacuannya. Pacuan, iya tahu apa pacuan? Pacuan kuda apa pacuan apaan? Kamu lah. Iya ada apa tuh? Kayak apa ya? Nggak bisa ditebak secara langsung gitu. Iya, jadi mungkin gini ya. Banyak chemistry tentang perawatan konslet. Ipan ini udah selama di Cingkohar sudah bisa memproses burung konslet sudah berapa? Udah nggak tahu, udah banyak sih. Puluhan? Sudah laku? Udah. Kisaran berapa? Kemarin laku berapa yang itu 45 juta? Ya. Prosesnya berapa lama yang 45 juta? Nggak bentar kan Ipan beli bahan soalnya. Bahan? Iya, bahan ngedobel. Bahan ngedobelan. Terus abis itu burung itu dulu udah ngedobel kuat. Terus lepas ngunci terus Ipan single kayak dulu di bengkel kan diajarin dulu burung lepas ngunci di single dulu main kerodong. Ya. Terus untulannya tuh dijauhin dulu. Ya, oke, terus udah rawat biasa dulu nih, main kerodong, rawat. Kalau yang udah ada dobelannya nih ya. Ya cara pas ngunci. Oke, gimana Pan? Tadi kan saya mau Bang Bodong nanya nih perawatan dasar, itu baru dasar. Ini lebih spesifik lagi karena saya lihat Ivan ini bersama Cingkohar itu selalu ada. Iya. Dari yang saya dengar saat dulu Cingkohar agak sedikit trouble masalah, agak yang terenyuh Ipan ini, terenyuh hatinya. Ya mungkin kita nggak bisa spesifikasikan keadaan itu seperti apa gitu. Iya. Apa yang dirasakan sih ketika lihat Cingkohar waktu itu ada di posisi bawah, yang gambarannya gitu? Sedih ya om. Sedih ya. Iya. Melihat ya anggapannya panutan kita. Iya, dianin sama orang gimana ya kayak. Gitu. Dia kayak abang sendiri soalnya kalau dia. Oh gitu. Jadi Bang Bodong, katanya sampai nangis. Iya. Kenapa? Apa sih sosok apa sih yang Ipan rasakan tuh Cingkohar itu selama ini buat Ipan sendiri? Kayak jadi panutan Ipan dah dia. Iya, terus kayak ngajarin Ipan gimana. Sedih om kalau itu mah. 5 tahun loh, bukan waktu yang sedikit. Kan Abodong duluan yang di bengkel. Oke, terus? Abodong, terus pun kenal sama Akohar tuh dulu main motor. Oke. Nah terus ngoprek ya, bahasanya ngoprek. Iya, sambal ngoprek. Bawa motor dah tuh Ipan. Oke. Maling dong bawa motor. Kagak joki. Oh gitu, oke, masih joki. Oke, siap. Ya terus kenal sama Akohar. Tawa lagi tuh. Saya punya kamera yang tawa lagi. Ntar tidur ngantuk nyeblak. Terus akhirnya suruh bantuin Akohar sama Bang Bodong gitu. Oke. Lomba-lomba.
Enggak. Saya dengar Ivan ini bukan cemen, bukan menangis atau bukan apa ya. Iya. Saat ada masalah seperti dahulu, itu saya dengar sedikit tapi tidak terlalu paham tentang apa yang terjadi keadaan waktu itu. Apa yang membuat Ivan sedih? Kayak dijatuhin sama orang gitu. Oh, pernah juga ya, Iya. pernah dijatuhin sama orang ya. Jatuhin sama orang. Terus perasaan Ivan gimana sih Pan waktu itu Pan? Ya, kesel aja Om. Kesal. Ya, kenyataan yang diomongin sama dia sama kenyataan tuh beda. Oh gitu. Iya, makanya saya kesel juga. Apa yang diomongin sama yang Yang dipublikin sama orang tuh di oke. luar, ya itu beda sama kenyataannya. Beda dengan kenyataannya. Dan apa yang Cingkohar lakukan waktu itu sejak waktu dalam keadaan seperti itu? Yang Apakah dia membalas dengan enggak, dia enggak balas. Ngejati diri aja di rumah, udah di bengkel. Oh, Buktiin nih Pan, kalau kita bisa semua. Kalau kita bisa semua. Oke. Kita dari- Merinding nih saya ngomongnya. dari nol Terus lagi gitu. dia suruh sabar. Iya, sabar aja. Jangan membalas segala apa yang sudah dilakukan. Iya, yang Tapi dia lebih lebih ngebuktiin dengan sikapnya. sama sikapnya. Oke. Berarti Kalau dia ada itu sisi nggak kedewasaan. salah. Iya. Oh, bahwa dia nggak salah dan dia buktikan saya tidak membalas, tetapi saya buktikan bahwa bengkel SF ini Enggak kayak gitu. tidak seperti apa yang dibayangkan. Iya. Oke. Waktu itu Ivan sendiri itu apa sudah pegang burung apa belum? Udah ya. Dan Ivan bisa belajar secara detail itu apakah prosesnya itu panjang atau seperti apa, Pan? Coba saya mau tahu dong. Prosesnya itu seperti apa sampai Ivan sendiri bisa kenal gitu, konsep. Sejak dengan kejadian itu. Iya, disuruh nih Pan, karakter burung tuh beda-beda. Dibuka semua sama Cingkohar ya? Oke. Sama Bang Bodong kan bertiga tuh. Sama Bang Bodong bertiga, siap. Selalu konsultasi tuh bertiga. Nih Pan, burung ini begini. Ini mandinya segini. Dia buka tuh, dia kasih tahu nih. Kasih tahu semua. Burung yang ini tipikalnya gimana, mandinya begini. Iya. Begini yang begini. Berarti dia bisa lihat baca karakter burung itu ya? Iya, dari mukanya dong kalau dia. Dari apa? Dari mukanya. Dari muka lockbit dong diliatin. Nih Pan, mandinya kayak gini doang. Udah, ini kayak gini doang. Iya udah ngikutin tuh apa kata dia. Lihat 2 hari. Nge-up tuh perkembangan terus udah kayak gitu aja terus. Seminggu ngunci. Seminggu ngunci? Iya. Dun. Makanya kan dia, bisa ngomong sama burung ya? Saya gitu. Dia malah ketawa. Burung kalau lagi serius kan. Jadi ini lucu juga guys. Nih yakin jejak petualang kita ini lucu juga. Ini salah satu yang paling termuda. Kalau bisa katakan ini adalah the junior bengkel SF. Ini generasi termuda yang tiap hari sama Cingkohar. Ya kalau dibilang kalau tidur ngetek mah ngetek ya. Kalau karena apa? Bisa dibedakan antara kulit dengan tensoplas. Jadi nempel aja begitu, ngelekat aja. Setelah tensoplas itu ditarik, agak sakit, ada yang tersakiti. Jadi ini 2 bagian di antara Bang Bodong dan Ivan ini ada satu yang nggak bisa dipisahkan, adalah batin sendiri sebagai panutan dia juga. Seperti itu ya. Nah, kalau dia menurut Cingkohar lagi sedih apa, dia juga merasa sedih. Ya itu sudah pantaslah rasa manusiawi karena hati nurani lah yang berbicara itu ya. Itu hak seseorang itu. Oke, terus Pan, ketika Cingkohar jadi lupa dah tuh. Cingkohar ngomong begitu cuman ngelihat burung doang nih. Iya, akhirnya udah tuh kita bukti nih kita. Biasanya kan orang gantung dulu nih, ngeliatin dulu lama ya. Kalau dia diliatin aja udah. Diliatin dong. Dia diperhatiin. Itu burung begini nggak? Hai apa enggak? Gimana? Kagak diem ya, diliatin sama dia. Ini Pan udah jemurnya kuatin kalau ini. Jadi gitu doang, mandinya dikit. Mentalnya kuatin juga Pan ya? Oh enggak, terus ini burung maksudnya dari sebelum burung kita mental kudu kuat juga ya kan, ngurus burung mental harus kuat. Oke, terus udah tuh, udah kayak gitu udah pas udah dijatuhin sama orang. Jadi tuh dulu bento satu yang bunyinya jalan-jalan. Bunyinya jalan-jalan, nggak pegel tuh ya? Ya kayak Oke. pramugari. Pramugari, oke siap. Ntar viral lagi, ntar terusan. Bunyi jalan-jalan namanya bento. Oke. Dijual sama orang Priuk. Orang Priuk, berapa Pan? 85. 85 juta. Oke, jantan betina? Jantan, oke. Yang kedua? Sukron terus? Ya, itu nggak lama itu jedanya. Jedanya jual itu nggak lama? Iya pokoknya bento jadi, sukron jadi. Itu dari bahan? Iya, beli bahan. Kalau sukron dulu beli bahan di Madura. Jauh ya? Iya, Aquar sendiri itu yang berangkat. Dia sendiri yang berangkat? Iya, sama Bejos berdua ditemenin. Katanya udah kita buktiin gue berangkat, kata dia gitu. Kayaknya bener-bener mau bangkit dia waktu itu. Oke. Jual berapa waktu itu? Sukron? 65. Turun? Enggak, harganya 65.
Harganya 65. Oh, dipantasin 65. Iya. Sama orang? Sama orang Solo. Sama orang Solo. Edan. Abis itu siapa lagi? Sultan Solo ini. Oh. Yang beli. Abis itu? Habis itu jadi lagi Ereking. Ereking. Namanya doang bukan Lokbet Ereking. Iya, ini dia tahu dia. Padahal saya baru pengen masuk dia udah ini. Jadi kamu terus. Bukan. Udah tuh. Kalau Ereking aku 85 waktu itu. 85. Jadi kisaran burung itu 60-an ke atas lah ya. Iya, waktu itu. Solo waktu itu kan kalau akuar tuh jual burung tuh tergantung kualitas burung. Dari mana taunya? Dari durasi, jeda, Jeda durasi sama kuat mentalnya di sama lapangan. kuat mental di lapangan. Dan kualitas kalau akuar. Dan itu perawatan tetap dikasih tahu. tetap dikasih tahu. Terus yang kedua, apabila rusak, misalkan mandek di tengah jalan, apakah juga bertanggung jawab? Bisa dikonfirmasi ntar, burungnya dibawa lagi ke bengkel, dibenerin abodong, alkohar. Oh gitu? Dan ntar udah kuat dikirim lagi. Oh berarti mewah ya. Jadi bukan sekedar jual, tetapi juga tapi jualnya nggak putus. Iya. Jadi persaudaraan itu tetap ada. Dia beli mahal, ya karena kita punya burung-burung kan untuk beli suasana ya. Iya nggak, ngeliat burung kerja kayaknya asik ya. Kita soalnya apa? Untuk situasi yang padat seperti ini kita butuh hiburan ya kan. Kita butuh hiburan, menghibur juga ya, otomatis ada duit, ada kualitas ya kan. Sama ada duit, ada kualitas, ada uang, ada kualitas. Jadi gitu. Oke, terus selama perjalanan itu kamu udah bisa cetak konsep. Apa sih yang kamu rasakan? Setelah kamu sudah tahu dunia konsep, nyetak konsep dari ABC sampai tahu baca karakter burung, pernah ngeliatin burung juga nggak kayak begini gitu? Iya, kadang ngeliatin, oh ini mandinya, dia main feeling kadang. Jadi main burung sama kayak main motor sih om. Chemistry-nya dapat gitu, kayak nyeting lah ya, nih kekencengan gasnya, nih knalpotnya kepanjangan, ntar nih nyusul ke belakang gitu. Oke, siap. Oke, jadi pas kamu tahu baca karakter burung itu setelah berapa tahun? Lama om, 3 tahun lebih ya. 3 tahun lebih untuk mencoba melihat karakter burung, memahami karakter burung. Apa sih yang sulitnya memahami karakter burung? Kayak mandinya itu sih. Kenapa mandinya? Ada burung digeber mandi malah ngoek. Malah ngoek. Iya. Mandiin terus malah dia ngoek. Iya malah ngoek. Terus bunyi ngoeknya kayak gimana tadi? Kayak tadi tuh kita ngoek. Oh gitu. Oke, terus. Terus. Ya gitu om, makanya ini mandinya nih kurangin. Udah coba seminggu tuh mandinya dikurangin. Oh malah ngedon. Oh ada juga ya, jadi karakter itu ada bisa juga ya. Iya. Mandi dikurangin, ngilangin koek juga ada ya. Ada. Karena ngepasin sama dia punya karakter. Iya. Oke, terus kan kalau lovebird tuh emosi sama birahi harus stabil. Emosi lovebird itu ya emosi sama birahi harus stabil, baru dia bunyi. Gimana cara menstabilkan emosi birahi? Ini jarang yang bisa ketemu. Gimana? Ayo. Kalau menurut pandangan Ipan sendiri? Kalau pandangan saya Ipan, kalau birahi ya udah dia gigit-gigit jeruji, terus gigit-gigit kaki kelamaan. Itu namanya birahi. Kalau emosi ya dia kepo aja udah. Muter nguduk aja begitu. Iya, kagak jelas, ngejar-ngejar burung lain, kadang ngoek-ngoek. Ciri-ciri burung itu emosi? Ngejar. Abis itu ngoek-ngoek. Oh gitu. Birahi? Gigit-gigit kuku. Terus gigit. Itu ciri-cirinya. Bentar, saya ulang dulu. Ini biar Kicomania mungkin ada yang baru mau belajar ya, bukan merendahkan atau gimana. Ada yang mungkin mau belum memahami bagaimana sih cara. Ini 3 tahun ya nggak? 3 tahun baru bisa ngerti. Karena memang butuh proses panjang untuk pemahaman chemistry kita antara lovebird itu butuh proses yang panjang. 3 tahun baru dia bisa mengerti, dan sekarang adalah tahun ke lama. Keberapa ya? Ada 9. Ada 9 tahun masuk ke 10 tahun. Iya. Ya, masuk ke 10 tahun lah ya. Jadi bisa baca karakter. Jadi mungkin ini bisa membantu ya, meringankan untuk bisa baca. Emosi tadi gimana? Ulangin sebentar. Emosi itu seperti apa? Ciri-ciri dia emosi. Untuk jantan apa betina? Sama aja? Sama aja sih menurut. Sebenarnya sama aja? Jantan atau betina tuh sama aja. Oh sama aja kalau karakter fighter atau apa juga? Kalau emosi tadi, sorry, apa? Bisa diulang? Ngoeknya om, terlalu ngoek. Ngoek kayak gitu. Nah, itu cara ngilanginnya gimana tuh, Pan? Jemur ya, mandi sama jemur. Mandinya pagi sama malam. Nih cara ngilangin emosi, ya enggak? Cara sebenarnya mandi nih om sama jemur tuh bisa ngilangin emosi sama birahi.
Oh gitu. Jadi stabil tuh dia, ntar stabil sendiri. Nanti dia dengan jalan sendirinya bisa stabil ya? Iya. Kalau perawatannya konsisten. Konsisten. Dalam arti kata perawatan konsisten tadi gimana? Coba kamu kasih ilustrasi dari pagi tuh gimana tuh? Pagi nih jam 5 nih biasanya keluar. Ngilangin emosi nih? Enggak, ngembun dulu nih. Oke, ngembun. Oke, ini cara-cara gimana menstabilkan birahi dengan emosi. Oke. Dari pagi, Pan? Keluar nih jam 5. Keluarin. Tuh biasanya ada beberapa burung yang udah mandi jam 5 kalau kohar. Beda-beda tuh. Terus? Ini jam 5 harus udah mandi, Pan. Oke. Udah tuh. Nah terus. Oh, dia tahu ya waktunya mandiin burung jam berapa yang. Iya, beda-beda pasti sama dia. tergantung cuaca. Iya. Oke. Tergantung burungnya. Oh, jadi nggak ngikutin cuaca, mau hujan kayak mau apa? Hujan tetap mandi kalau dia. Oh, karena berarti faktornya bukan karena cuaca tapi faktor konsisten ya. Konsisten itu burung. Oke, karakter. Oke. Terus? Udah tuh makanya pas udah gini mandiin. Walaupun hujan tetap dimandiin sama dia. Handukin. Oh enggak, oke, terus. Terus udah pagi mandi. Ada nih yang 4 botol, 1 4 liter. Iya, 4 botol yang 2 liter. Oh, 4 liter yang 8 liter. 8 jadinya. Oke. Ada yang 2 botol doang. Halus atau? Halus pasti. Oke. Aku orang nggak pernah nyemprot kencang, masih halus terus. Pakai selang gitu nggak pernah? Nggak pernah. Oke, siap. Terus? Yang anuan setim nggak pernah. Nggak pernah ya? Iya, habis lah bulunya kalau pakai setim dicemprot begitu semua. Enggak kan, Kadang-kadang lucu juga ya kecomannya ya. 5 tahun belajar ngawak juga bisa kan? Jadi kalau ada yang mau misal stand up komedi, acara gantangan ya nggak biar agak sedikit nggak strong, ada dia tengah. Uncle Donald, kita panggil Uncle Donald ya. Donald, kalau bebeknya kan nggak Donald Lovebird deh kan. Terus lanjut, Pan. Udah tuh akhirnya mandi jemur. Biasanya kalau burung bahan jemur agak kuat sih. Oke. Udah tuh. Kalau burung bahan jemurnya agak lebih. Iya. Berapa jam, Pan? Paling dari pagi sampai jam 9. Pagi sampai jam 9 pagi apa jam 9 malam? Pagi dong pagi guys, itu udah malam ya. Terus kering gitu kan. Ikan asin tuh kan upload. Lucu juga ya, guys. Pokoknya Facebooknya apa sih, Pan? Irfan Maulana. Udah nge-add Om Ray belum? Udah. Om Ray nge-add Irfan. Iya. Ya karena saya mau berguru ya. Kita bukan karena kedewasaan itu bukan karena umur. Ya enggak, tapi karena sikap yang bisa mendewasakan kita. Itu yang harus kita pelajari ya enggak. Kalau umur semakin tua kalau nggak bisa bersikap dewasa sama juga kekanak-kanakan timbul ya kan. Oke, terus. Oke ya, terus apa lagi? Udah akhirnya ntar kalau udah mandi jemur diturunin Om, di jumper lagi. Jantan semua. Oke. Itu ntar kan kasih pakan minum tuh. Pakannya apa? Pakan pakai pakan bengkel. Widih. Pakan? Bengkel. Kalau mau beli di mana? Di Tarzan Bird Shop. Oke, ciao, bagus. Ya. Nyolong start juga ya Tarzan ya. Ya oke, ciao. Kan kita dapat komisi kan. Oh gitu ya. Oh gitu. Oke, Pan. Nanti kita lanjut lagi ya karena memang hari sudah siang. Sebenarnya Ivan ini mau kita kupas juga banyak gitu ya. Tapi nanti next kita akan ngomongin lagi, kita coffee break sama Cing Kohar semuanya. Keren tuh ya, kita ngumpul mungkin kayak makan siang. Reuni bengkel yang mau datang silakan ke bengkel karena kita nanti mau persiapkan acara-acara ke depan, bukan hanya sekedar di gantangan tapi di luar gantangan untuk mempererat lagi. Jadi sebelum kita masuk ke gantangan, kita di luar ada kopdar bareng gitu, kita sama-sama bagaimana cara kita bertukar pikiran ke depan. Oke, makasih ya Pak. Sehat terus, banyak rezeki terus. Mudah-mudahan nanti ya saya juga harus banyak belajar. Kalau kita nggak bisa, jangan paksakan diri kita seolah-olah jago dan hebat. Kita harus banyak belajar, banyak merendah. Agar apa? Seperti padi, semakin diisi, semakin merunduk. Dan ketika kita merunduk, padinya itu bisa jadi beras, berguna buat orang lain. Bukan kita semakin tinggi menunjukkan kita hebat, tapi hebat itu kalau nggak ada isinya buat apa? Ya kan, itu kosong. Jadi kita nggak butuh orang sosok kelihatan hebat, enggak. Tapi dia sih bisa berkorban buat orang lain. Dia mau berjuang dan dia juga tidak menyombongkan dirinya itu dia siapa. Mungkin begitu yang Cing Kohar ajarkan ya. Jadi jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas dengan kebaikan. Ini pesan dari bengkel SF, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah segala sesuatu dengan sisi kebaikan. Makasih, sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Om Ray dan Ipan. Jangan lupa di add ya, yang mau nyatesingan tanya dia ya. Karena kameramen saya udah ngantuk di belakang. Oke, see you next time.